Pak Ali, kalau kita membahas mengenai warisan begitu ya, ini sengketa kasus warisan keluarga ini kerap kali terjadi di masyarakat ya. Bukan hanya kalangan atas, kalangan menengah begitu ya, bahkan di kalangan bawah pun sering kali terjadi. Bahkan untuk saat ini sering kali diberitakan di televisi kita begitu ya, sengketa warisan antar keluarga selebriti begitu, bahkan mungkin pengusaha-pengusaha kelas konglomerat begitu ya. Jadi artinya memang kalau kita membahas mengenai hukum waris tidak cukup waktu sebentar ya untuk membahasnya hal-hal apa saja yang sebetulnya perlu diperhatikan. Mungkin karena kita juga selama ini selalu tabu membahas mengenai warisan dan juga wasiat. Tapi jika kita melihat mungkin surat wasiat ini menjadi penting ya bagi kalangan-kalangan tertentu agar kemudian hari begitu jika pewaris meninggal dunia tidak terjadi sengketa mengenai harta-hartanya dan juga aset-asetnya yang akan ditinggalkan kepada ahli waris. Bagaimana Anda melihat dan juga seberapa penting sebetulnya bagi seseorang untuk membuat surat wasiat agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa di antara keluarga? Ya, pada dasarnya untuk pembagian waris itu, telah diatur ya secara hukum, baik hukum perdata ataupun hukum Islam ya yang mayoritas, di Indonesia ini. Namun, karena secara hukum sudah diatur, pembagiannya sebenarnya sudah ditentukan. Artinya ada golongan-golongan ya, misalnya ada golongan satu itu kalau di hukum perdata itu ada anak, kemudian, ada istri atau suami yang ditinggalkan. Nah, biasanya surat wasiat itu digunakan untuk, apabila tidak ada, ahli waris yang, meliputi golongan satu atau golongan 2. Nah, itu kemudian diperlukan surat wasiat untuk, memberikan harta kepada, pihak-pihak tertentu. Nah, surat wasiat sendiri ini bisa dibuat dengan, berbagai cara ya, misalnya ada yang dibuat, dengan akta notaris, kemudian ada juga yang dibuat di bawah tangan, namun perlu kemudian untuk di notaris juga, atau wasiat yang di luar harta. Jadi wasiat ini penting apabila, kemudian aset kita yang dialihkan ke pihak tertentu, yang di luar memang yang sudah ditentukan secara hukum, seperti golongan satu seperti anak atau istri dan suami yang ditinggalkan, seperti itu. Baik Pak Ali. Lalu Pak, jika seseorang begitu ya memiliki harta yang tidak memiliki ahli waris yang lurus. Nah, bagaimana proses pengurusan surat warisannya? Apakah sebetulnya ada dokumen yang berbeda yang perlu disiapkan lagi atau seperti apa? Pada dasarnya untuk pengurusannya secara formal sama ya, tadi, sebaiknya dibuat di hadapan notaris, artinya, ketika dibuat di hadapan notaris dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dokumen tersebut, menjadi dokumen yang otentik atau otentik. Jadi ketika mengalami permasalahan hukum di kemudian hari, dokumen ini, eee, menjadi bukti yang sempurna. Artinya, ketika diajukan dia tidak bisa dibantah, selama memang tidak dibuat secara melawan hukum. Nah, kemudian pentingnya wasiat ini, jika tidak ada ahli waris yang golongan satu atau golongan 2 itu jadi untuk menentukan bahwa siapa sih yang kemudian, berhak dan bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan terhadap, harta-harta dari si pewaris. Kalau untuk caranya secara formal, tidak ada bedanya. Memang tapi sebaiknya dilakukan di depan notaris, di hadapan notaris. Baik, artinya untuk dokumen-dokumen kelengkapan sebetulnya sama saja begitu ya yang harus dilengkapi oleh para ahli waris untuk melakukan pengurusan dari surat wasiat ini. Lalu faktor-faktor apa saja sebetulnya yang bisa menggugurkan dari surat wasiat, Pak Ali? Oke, untuk yang menggugurkan yang perlu diperhatikan untuk pembuatan wasiat ya. Jadi, terutama misalkan masih wasiat itu kan bisa dibuat juga ketika masih terdapat ahli waris. Nah, yang perlu diperhatikan pertama, apakah wasiat ini melanggar, legitime property atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hak mutlak. Jadi kalau masih ada ahli warisnya kemudian sebagian, hartanya mau diberikan kepada pihak lain, maka harus diperhatikan ada hak mutlak yang tidak bisa dilanggar. Misalkan kalau terhadap misalnya ahli waris masih meninggalkan 2 orang anak, maka 2/3 dari, aset itu tidak boleh sampai kurang, itu hak mutlaknya. Kemudian hal-hal yang menggugurkan lainnya, misalnya si pemberi wasiat itu maka itu bisa menggugurkan, misalnya pemberi wasiat masih di bawah umur, atau pemberi wasiat cukup umur tapi dia tidak bisa bertanggung jawab secara hukum, misalnya mengalami gangguan. Atau bisa juga yang menggugurkan itu adalah misalnya. Iya Pak Ali, artinya begitu ya jika
notaris begitu atau juga mungkin lawyer ini melihat bahwa ada klien yang ingin membuat surat wasiat tapi tidak sesuai dengan ketetapan atau artinya kan untuk dari ahli waris sendiri sudah ada legitimate porsi yang memang ditentukan begitu ya sesuai dengan undang-undang. Nah artinya notaris berhak menolak ya Pak jika ternyata memang si pemberi wasiat ini kemudian ingin membagikan hartanya tidak sesuai dengan hitungan yang memang sudah ditetapkan untuk legitimate porsi ini. Ya, sebenarnya notaris dalam membuat itu tidak hanya uh, membuat saja gitu, tapi harus juga mengecek karena uh, soal waris ini seringkali potensial sengketanya cukup tinggi ya. Dan ketika itu dibuat dalam bentuk akta notaris, maka notaris sendiri juga beresiko untuk menjadi pihak yang ikut digugat apabila di kemudian hari akta yang dibuatnya mengalami permasalahan. Makanya notaris perlu mengecek bahwa misalnya dia dicek apakah dia punya anak atau tidak. Misalnya bisa dilihat dari kartu keluarganya atau dari penetapan ahli waris atau dokumen-dokumen waris lainnya yang bisa mendukung untuk pembuatan surat wasiat itu, supaya kemudian kalaupun ada yang sebagian dialihkan maka harus dilihat hak-hak mutlaknya tidak terlanggar, kemudian bahwa yang pemberi wasiatnya memang cakap hukum, dan objeknya juga harus dilihat bahwa benar objek yang mau diberikan ini adalah milik dari si pemberi wasiat, bukan bukan objek dari orang lain. Baik Pak Ali. Pak Ali hari ini kita sudah ada pertanyaan dari netizen yang sudah kami kumpulkan melalui media sosial kami. Kita lihat untuk yang pertama dari @krisanisa, pertanyaannya adalah kalau orang meninggal, artinya kalau seseorang meninggal begitu ya, kakak atau adiknya kan secara Islam sebenarnya memiliki hak waris. Nah kalau di hukum negara sebetulnya seperti apa? Oh, kalau jadi gini, kalau di hukum perdata itu, jadi kan kalau di Indonesia itu, kalau untuk Islam kita menggunakan namanya kompilasi hukum Islam. Kemudian apabila penyelesaian sengketanya dilakukan di pengadilan agama. Kalau untuk non-Muslim maka kita menggunakan hukum KUH perdata. Nah, kalau untuk di hukum negara atau hukum berdasarkan hukum acara perdata itu ada golongan-golongan. Misalnya yang paling utama itu adalah golongan satu. Golongan satu adalah anak, kemudian janda atau duda. Jadi yang ditinggalkan itu golongan satu. Kalau golongan satu itu pembagiannya dibagi secara rata. Kalau misalnya golongan satu itu tidak ada, maka baru kemudian masuk ke golongan dua. Golongan dua itu ada ayah dan ibu, gitu. Kemudian ada saudara-saudara kandung. Jadi apabila golongan satu ada, maka golongan dua tidak tertutup untuk dapat waris secara hukum perdata. Tapi apabila golongan dua baru bisa menerima ketika golongan satunya tidak ada. Baik, lalu Pak Ali kita juga masih ada pertanyaan yang untuk yang selanjutnya ini ada dari @abah aja. Dalam konteks hukum Islam, kalau mau bagi waris sama buat anak perempuan atau laki-laki bisa nggak? Perlu surat wasiat atau dengan hibah sebelum meninggal itu seperti apa? Porsinya sama atau tidak untuk anak laki-laki dan juga perempuan? Lalu untuk yang selanjutnya ada pertanyaan bagaimana membagi hak warisan orang tua kepada anak-anaknya sendiri. Seperti apa? Ini pertanyaannya dari @kautsarfaiz919. Pak Ali silahkan untuk yang pertama dulu. Ya, untuk yang pertama tadi kalau secara Islam misalnya anak perempuan dan laki-laki gitu ya. Kalau secara hukum Islam memang sudah diatur ya, porsi anak laki-laki itu lebih besar dibandingkan dengan wanita. Pembagiannya itu 2:1. Jadi kalau misalkan mungkin asetnya 900 gitu, maka laki-laki akan mendapatkan 600, perempuan akan mendapatkan 300. Itu secara hukum Islam ya. Terus kemudian tadi apa, bisakah hibah ya sebelum sebelum meninggal? Kalau hibah bisa saja ya. Jadi hitungannya itu bukan lagi menjadi waris, karena waris itu dia baru dikatakan sebagai waris ketika terbuka. Artinya si pemilik asetnya atau si pemilik hartanya itu meninggal dunia, baru itu berubah menjadi budal waris. Tapi kalau dia masih dalam hidup kemudian mau dibagi-bagikan ke anaknya bisa saja. Metodenya bisa salah satunya dengan hibah. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua apa, kalau boleh diulang? Ya kita lihat untuk bagaimana membagi waris kepada anak
nih ya, untuk yang selanjutnya bagaimana membagi hak warisan orang tua kepada anak-anaknya sendiri? Mungkin maksudnya bagiannya mungkin ya maksudnya? Oh, oke. Kalau bagiannya sebenarnya secara hukum tanpa perlu sudah ditentukan oleh hukum. Jadi pembagiannya sudah, kalau dia tidak dibagi secara khusus maka uh, hak-haknya sudah ditentukan secara hukum. Misalnya kalau dalam konteks hukum perdata gitu ya, kalau anaknya dua gitu, misalnya meninggalkan anaknya dua, kemudian ada istri gitu yang ditinggalkan, maka masing-masing akan mendapatkan sepertiga bagian. Tapi kalau misalkan ada juga biasanya supaya nggak berantem nih, supaya nggak berantem, biasanya sebelum meninggal gitu sudah dialihkan harta-hartanya. Tapi ini mekanismenya tentu kalau pada saat sebelum meninggal mekanismenya bukan disebut waris ya, tapi bisa melalui hibah atau jual beli. Jadi dia dialihkan sebelum proses waris. Tapi kalau uh, ketika meninggal maka itu sebenarnya sudah ditentukan, sudah ada bagian-bagiannya. Atau bisa juga misalnya dikecualikan dari yang ketentuan hukum apabila para pihak menyepakati, misalnya seharusnya mendapat sepertiga kemudian disepakati hanya mendapatkan lebih kecil porsinya, itu bisa saja. Jadi yang salah satu lebih besar atau lebih kecil, tapi harus disepakati oleh para ahli waris.